Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Marwarada dengan NPM 010122111162 dari kelas 2B Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate dalam mata kuliah Hukum Adat. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian hukum adat, dasar berlakunya hukum adat, serta lapangan berlakunya delik adat setelah berlakunya KUHP. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam poin pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum adat. Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang dilakukan secara terus-menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu lama. Sehingga secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Adapun di sini saya mengutip pendapat dari salah satu ahli yaitu Prof. Surjono Sukanto. Beliau mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi atau akibat hukum. Yang kedua selanjutnya mengenai dasar berlakunya hukum adat. Yang pertama yaitu dasar filosofis. Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari hukum adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh seperti religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan. Dengan demikian, Pancasila merupakan kristalisasi dari hukum adat. Yang kedua yaitu dasar sosiologis. Hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu sistem, artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berkaitan satu sama lainnya. Dengan kata lain, bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lainnya dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga yaitu dasar yuridis. Dasar berlakunya hukum adat ditinjau secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Mempelajari segi yuridis dasar berlakunya hukum adat berarti mempelajari dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Berdasarkan fakta sejarah dapat dibagi dalam dua periode yaitu pada zaman kolonial penjajahan Belanda dan Jepang dan juga zaman Indonesia merdeka. Yang terakhir yaitu mengenai lapangan berlakunya delik adat setelah berlakunya KUHP. Nah, setelah berlakunya KUHP, lapangan berlakunya hukum delik adat menjadi terbatas. KUHP merupakan undang-undang nasional yang mengatur tindak pidana secara umum dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal terdapat ketentuan hukum delik adat yang bertentangan dengan KUHP, maka KUHP memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Namun, penting untuk dicatat bahwa beberapa aspek hukum adat masih diakui dan diberikan pengakuan dalam sistem hukum di Indonesia. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati adat istiadat serta hak-hak masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus tertentu, hukum adat masih diberlakukan dalam pengaturan dan penyelesaian sengketa di daerah atau masyarakat adat yang memiliki kekhususan hukum adat. Pada umumnya, hukum adat diterapkan dalam lingkup perkara-perkara yang terkait dengan adat istiadat seperti perkawinan adat, penyelesaian sengketa adat, atau pelanggaran norma-norma adat. Hukum delik adat masih tetap berlaku di masyarakat, namun hanya untuk perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP atau yang diatur dalam KUHP tetapi memenuhi syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh hukum pidana adat, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa hukum pidana adat masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam praktiknya, penerapan hukum pidana adat dilakukan oleh pengadilan melalui pertimbangan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat setempat. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.